bayar untuk dirinya, barang dagangannya dia tidak perlu bayar. Ya. Ini adalah petani pedagang yang tidak mampu untuk menyewa mobil ini. Truk. Indonesia bisa ekspor sayuran ke luar negeri, tapi ironisnya, petani yang menanamnya sendiri bahkan sering tidak mampu membayar ongkos kirim ke pasar kota terdekat. Paradoks ini akhirnya mulai dijawab bukan lewat subsidi pupuk, bukan lewat bantuan tunai, melainkan lewat sesuatu yang kelihatannya sederhana. Sebuah kereta dengan tarif hanya Rp3.000. Dan di video kali ini, kita akan bongkar semuanya secara faktual, tajam, dan tanpa basa-basi. Sekarang coba lihat realita yang selama ini terjadi. Seorang petani di Rangkas Bitung, Banten, panen cabai atau sayuran senilai Rp1 juta. Tapi untuk membawa hasil panennya ke pasar kota, dia harus menyewa truk. Ongkosnya ratusan ribu rupiah, bahkan bisa mencapai 500.000 sekali jalan. Artinya apa? Hampir separuh penghasilannya langsung habis hanya untuk biaya angkut. Kalau dia tidak sanggup menyewa truk, pilihannya tinggal satu, menjual hasil panennya ke tengkulak lokal dengan harga jauh di bawah pasaran. Akhirnya petani rugi, konsumen di kota tetap beli mahal, dan yang paling diuntungkan justru perantara. Dan ini bukan masalah satu desa, ini masalah struktural yang sudah berlangsung puluhan tahun di Indonesia. Infrastruktur besar terus dibangun, jalan tol dibuka, bandara diperbanyak, kereta cepat diresmikan. Tapi di sisi lain, petani kecil di desa masih harus mengandalkan truk tua melewati jalan berlubang, membayar ongkos mahal, sementara barang dagangan mereka rusak di perjalanan sebelum sampai pasar. Sampai akhirnya pada 1 Desember 2025, pemerintah Indonesia resmi meluncurkan program yang belum pernah ada sebelumnya, kereta khusus petani dan pedagang. Bahkan Presiden Prabowo Subianto turun langsung meninjau kereta ini pada 4 November 2025 di Stasiun Manggarai, sekitar sebulan sebelum operasional penuh dimulai. Dan ini penting, program ini bukan sekadar kereta lama yang dicat ulang agar terlihat baru. Ini benar-benar dirancang dari nol untuk satu tujuan utama, memotong rantai biaya logistik yang selama ini mencekik petani kecil. Sekarang kita masuk ke fakta-fakta pentingnya. Rute pertama melayani jalur Merak Rangkas Bitung pulang pergi. Jalur ini menghubungkan sentra pertanian di Banten Selatan langsung ke akses pasar besar dan pelabuhan Merak. Tersedia 14 perjalanan setiap hari, 7 keberangkatan dan 7 perjalanan kembali. Artinya petani punya fleksibilitas waktu yang jauh lebih nyata dibanding sebelumnya. Tarifnya hanya Rp3.000 per orang untuk sekali perjalanan. Pemerintah mensubsidi sekitar 60% dari biaya operasional sebenarnya melalui skema PSO bersama KAI Komuter. Dan ini bagian yang paling revolusioner. Barang dagangan dan hasil panen bisa diangkut gratis, tanpa biaya tambahan apapun. Bahkan desain gerbongnya juga dimodifikasi khusus. Kursi dibuat menyamping supaya ruang tengah bisa dimanfaatkan untuk membawa lebih banyak hasil panen sekaligus menjaga kestabilan barang selama perjalanan. Untuk akses tiket, petani bisa menggunakan aplikasi KAI atau loket khusus yang diprioritaskan bagi pengguna yang membawa hasil bumi. Jadi ini bukan proyek mercusuar, ini intervensi langsung yang dampaknya benar-benar terasa ke kantong petani. Sekarang pertanyaannya, seberapa besar dampak ekonominya? Pertama, penghematan biaya transportasi bisa mencapai 70–90%. Petani yang sebelumnya harus mengeluarkan ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah untuk menyewa truk, sekarang hanya perlu membayar Rp3.000 dan Rp0 untuk ongkos barang. Ini bukan penghematan kecil, ini perubahan besar yang langsung terasa di kehidupan sehari-hari mereka. Kedua, ada potensi kenaikan pendapatan bersih hingga 20–40%. Analisis awal menunjukkan petani yang rutin menggunakan layanan ini bisa meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan tergantung jenis komoditas dan intensitas perdagangan. Bayangkan, kalau penghasilan petani sebelumnya 2 juta per bulan, maka kenaikan 20–40% berarti tambahan Rp400.000 sampai Rp800.000 setiap bulan. Untuk banyak keluarga petani, angka itu sangat besar. Ketiga, kualitas produk jadi lebih terjaga dan harga jual ikut naik. Kereta jauh lebih stabil dibanding truk yang melewati jalan rusak. Getarannya lebih minim dan waktu tempuhnya juga lebih konsisten. Artinya, sayuran, buah-buahan, dan komoditas segar bisa tiba di pasar dalam kondisi yang jauh lebih baik. Estimasi awal menunjukkan harga jual produk bahkan bisa naik 10–25% karena kualitas barang tetap terjaga. Keempat, petani mulai lepas dari ketergantungan terhadap tengkulak, dan mungkin ini dampak terbesar yang selama ini tidak terlihat di angka statistik.
Selama bertahun-tahun, tengkulak punya kuasa besar karena petani tidak punya alternatif lain. Ongkos transportasi terlalu mahal jika mereka ingin menjual langsung ke pasar. Sekarang situasinya mulai berubah. Dengan 14 perjalanan setiap hari, petani bisa membawa hasil panennya langsung ke pasar di Serang, Rangkas Bitung, bahkan Merak. Mereka mulai punya kendali atas harga jual mereka sendiri. Kelima, muncul efek domino terhadap ekonomi lokal. Ketika pendapatan petani naik, daya beli mereka untuk bibit, pupuk, dan kebutuhan pertanian lain juga ikut meningkat. Aktivitas ekonomi di sekitar stasiun mulai bergerak. Pedagang kecil dan UMKM lokal mendapatkan peluang baru. Inilah yang disebut multiplier effect. Satu intervensi sederhana, tapi mampu menggerakkan banyak roda ekonomi sekaligus. Tapi kita juga harus jujur, program ini belum sempurna. Ada beberapa tantangan nyata yang harus dihadapi jika ingin program ini benar-benar berhasil dalam jangka panjang. Tantangan pertama adalah kapasitas yang masih terbatas. Saat ini baru satu rute yang beroperasi. Ketika musim panen puncak datang, antrean sangat mungkin terjadi karena jumlah gerbong khusus masih terbatas. Kalau permintaan melonjak, sementara kapasitas tidak bertambah, manfaat program ini tidak akan bisa dirasakan secara merata. Tantangan kedua adalah akses dari desa menuju stasiun. Keretanya memang tersedia di stasiun, tapi kebun para petani berada jauh di pelosok desa. Mereka tetap membutuhkan kendaraan tambahan untuk membawa hasil panen ke titik keberangkatan. Dan biaya tambahan itu bisa memangkas sebagian penghematan yang seharusnya mereka dapatkan. Tantangan ketiga adalah keberlanjutan subsidi. Program ini sangat bergantung pada anggaran PSO pemerintah. Kalau suatu saat subsidi dikurangi karena tekanan fiskal, tarif kemungkinan akan naik, dan daya tarik program ini bagi petani kecil bisa turun drastis. Artinya, keberlangsungan jangka panjangnya masih menjadi tanda tanya. Tantangan keempat adalah soal sosialisasi dan adaptasi teknologi. Tidak semua petani langsung memahami cara memesan tiket melalui aplikasi digital. Dibutuhkan pendampingan yang serius di lapangan, bukan sekedar iklan atau sosialisasi formalitas. Karena manfaat program ini harus benar-benar sampai kepada petani yang paling membutuhkan, bukan hanya mereka yang sudah terbiasa menggunakan teknologi. Tantangan kelima adalah pengawasan operasional. Ketempatan jadwal, sistem distribusi, dan pengawasan agar layanan tidak disalahgunakan oleh pihak yang bukan sasaran program menjadi faktor penting dalam keberhasilan jangka panjang. Sebab, tanpa manajemen yang baik, program sebagus apapun bisa kehilangan efektivitasnya. Sekarang mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Kereta petani dan pedagang ini sebenarnya bukan sekedar program transportasi. Ini bisa menjadi blueprint baru tentang bagaimana Indonesia membangun ekonomi dari bawah. Selama ini ada narasi yang terus melekat. Infrastruktur besar dianggap hanya menguntungkan kelompok atas. Kereta cepat untuk eksekutif, jalan tol untuk pemilik mobil, bandara baru untuk wisatawan. Program 3000 ini mulai mematahkan narasi tersebut. Karena ternyata infrastruktur yang paling berdampak bukan selalu yang paling mahal atau paling megah. Justru bisa jadi intervensi sederhana yang langsung menyentuh lapisan ekonomi paling bawah. Kalau dalam 2-3 tahun ke depan, program ini diperluas ke sentra pertanian lain di Jawa maupun luar Jawa, dampaknya bisa sangat besar. Jutaan petani kecil di seluruh Indonesia berpotensi merasakan manfaat yang sama. Biaya logistik turun drastis, pendapatan meningkat nyata, dan ketergantungan terhadap tengkulak perlahan bisa dipotong. Bahkan model seperti ini bisa menjadi referensi bagi banyak negara berkembang lain yang menghadapi masalah serupa. Ketimpangan harga antara produsen di desa dan konsumen di kota yang terus melebar akibat biaya logistik yang tidak efisien. Jadi, apa kesimpulannya? Perubahan besar untuk petani ternyata tidak selalu membutuhkan teknologi super canggih atau anggaran triliunan rupiah. Kadang yang dibutuhkan hanyalah solusi sederhana, tapi benar-benar tepat sasaran. Tarif 3.000, angkut barang gratis, jadwal yang konsisten, dan akses yang lebih luas. Hal-hal sederhana itulah yang perlahan bisa membalik perhitungan ekonomi yang selama puluhan tahun merugikan petani kecil Indonesia. Apakah program ini sudah sempurna? Belum. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Perluasan rute, penguatan akses infrastruktur desa, sampai kepastian subsidi jangka panjang. Tapi setidaknya, arah kebijakannya mulai bergerak ke jalur yang benar, dan itu adalah langkah paling penting untuk memulai perubahan. Kalau kamu merasa konten seperti ini penting untuk diketahui lebih banyak orang, bagikan video ini. Karena kebijakan yang baik hanya akan terus berjalan kalau masyarakat tahu, paham, dan ikut mengawalnya. Sampai jumpa di konten berikutnya, ya.